Ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Desember 2025 hingga Januari 2026, sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Wilayah mana saja yang harus diwaspadai selama periode libur Nataru? Kita bahas bersama Prakirawan Cuaca BMKG Iqbal Fatoni. Selamat malam, Mas Iqbal. Ya, selamat malam, rekan Victor. Baik, Mas Iqbal, pembicaraan saya terakhir dengan Pak Guswanto ya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG beberapa hari lalu menyoal bibit siklon 93S dan 95S. Nah, BMKG ini pada pukul 7 malam 21 Desember kemarin, BMKG memantau bibit siklon 93S berpotensi berkembang menjadi siklon tropis. Bisakah Mas Iqbal bantu jelaskan apa saja dampak yang akan timbul dari perubahan bibit siklon 93S ini nanti begitu? Ya, saat ini memang bibit siklon tropis 93S itu masih dalam bentuk yang belum bisa disebut sebagai siklon tropis. Tapi dalam 24 hingga 72 jam ke depan, kembali kita prediksi akan mengalami peluang tinggi untuk menjadi siklon tropis. Mhm. Adapun dampak secara tidak langsung yang mungkin bisa ditimbulkan oleh pada saat menjadi siklon tropis adalah adanya potensi ketinggian gelombang, yaitu kategori sedang maupun kategori tinggi yang mencapai di 2,5 hingga 4 meter, terutama untuk perairan di Samudra Hindia Baratnya wilayah Kepulauan Mentawai hingga wilayah Bengkulu, maupun di Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Barat begitu. Ya, ya. Ya, Mas Iqbal, bibit siklon 93S ini kan di Samudra Hindia sebelah selatan Banten yang diprediksi oleh BMKG menjadi siklon tropis nih ya, dan akan menguat pada Senin malam. Kekuatan anginnya dikalkulasikan akan lebih tinggi daripada siklon Senyar. Ini berarti memang jika ini berkembang menjadi siklon tropis harus patut diwaspadai ya. Daerah mana saja yang akan berdampak menjadi dampak tidak langsung dari siklon ini nantinya, Mas Iqbal? Ya, ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Senyar sendiri itu terjadi di sekitar Selat Malaka ya, di mana Mhm. lokasinya justru dengan pergerakannya yang lebih dekat ke wilayah daratan, dampaknya maka akan semakin lebih terasa dibandingkan yang saat ini. 93S itu lokasinya lebih ke arah Samudra Hindia barat dayanya wilayah Banten maupun wilayah Lampung gitu. Jadi dan dengan pergerakannya yang dalam 24 hingga 72 jam ke depan itu pergerakannya ke arah barat, Mhm. akan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Oke. Namun dengan potensinya yang semakin meningkat, dampak adanya peningkatan gelombang tinggi masih mungkin terjadi hingga ke perairan di baratnya wilayah Bengkulu, Lampung maupun di selatan wilayah Pulau Jawa hingga Bali begitu. Ya. Mas Iqbal, cuaca ekstrim ini menjadi perhatian utama masyarakat jelang masa libur Natal dan Tahun Baru ya, karena sebelumnya periode Desember hingga Januari diprediksi menjadi puncak musim hujan di Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG nih, selama 2 pekan ke depan mungkin wilayah mana saja di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan lebat, angin kencang hingga gelombang tinggi, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan berlibur ini bisa mewaspadai daerah-daerah tujuan mereka, begitu, Mas Iqbal. Ya, dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah, meliputi sebagian besar wilayah Riau, Bengkulu, di Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, di sebagian besar wilayah Kalimantan, terutama untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, wilayah Maluku, serta di sebagian besar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua bagian tengah maupun Papua pegunungan gitu. Mhm. Oke. Bagaimana dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya, Mas Iqbal? Apakah di masa libur Natal Tahun Baru ini memang curah hujan cukup tinggi atau seperti apa? Ya, untuk Jakarta sendiri sebenarnya dengan adanya pola belokan maupun perlambatan angin yang masih terjadi sepanjang di Pulau Sumatera bagian tengah hingga selatan hingga sebagian wilayah Jawa bagian barat, baik di Banten maupun Jakarta maupun Jawa Barat, masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga kategori lebat dalam beberapa hari ke depan ini begitu. Mhm, mhm. Oke, Mas Iqbal, pekan kedua Desember hingga Januari ini terjadi peningkatan risiko banjir di beberapa daerah informasinya. 2 hari lalu banjir bandang menimpa objek wisata air panas Pancuran 13 Guci di Tegal, Jawa Tengah ya, yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi sampai Sungai Gung meluap. Nah, kejadian ini sangat memungkinkan membuat masyarakat resah, gamang, kemana mereka harus berlibur begitu. Jadi was-was karena khawatir terjebak banjir, tanah longsor atau gelombang tinggi. Dari pantauan BMKG, apakah kita harus menghindari lokasi tertentu untuk dijadikan destinasi berlibur? Misalnya jika terjadi potensi gelombang tinggi
kita harus hindari wilayah pantai atau dataran tinggi untuk menghindari longsor dan banjir. Begitu wilayah mana saja yang sangat patut diwaspadai, harus dicek terlebih dahulu cuaca di sana, Mas Iqbal. Iya, secara umum sebenarnya dari pihak BMKG bukannya maksud untuk melarang ya, untuk melarang masyarakat ke wilayah-wilayah seperti tersebut yang tadi disebutkan, tapi Mhm. memang agar masyarakat lebih selektif ya, di mana wilayah-wilayah yang rawan bencana, terutama di wilayah lereng, wilayah yang rawan banjir, untuk dihindari dahulu ketika bepergian, ketika di puncak-puncak musim hujan di antara bulan Desember maupun hingga bulan Januari ini. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap update informasi cuaca, Mhm. di mana potensi-potensi hujan atau yang frekuensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah-wilayah rawan tersebut agar bisa antisipasi untuk dihindari begitu. Ya, ya. Kanal resmi yang bisa diakses oleh masyarakat di mana kira-kira? Singkat saja, Mas Iqbal. Ya, untuk kanal resmi info BMKG itu ada di Instagram maupun di X maupun di media sosial lainnya di @info_bmkg, di media resmi seperti di web utama kita di bmkg.go.id maupun bisa juga diakses melalui kontak center kami di 196 gitu. Ya, ini peribahasa sedia payung sebelum hujan tampaknya harus senantiasa diterapkan ya di musim libur Natal tahun baru tahun ini begitu. Terima kasih Iqbal, Mas Iqbal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Iqbal, sehat selalu. Sama-sama, selamat malam Mas.